Beruntung Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dosa itu ditutup dari diri kita. Andaikan dosa itu dalam bentuk nyata, ya, andaikan dosa itu dalam bentuk nyata yang diberikan oleh Allah kepada kita berbentuk kudis atau kada, mungkin badan kita adalah kada satu punya Bu, ya, mungkin badan kita ini sudah berkudis, betul. Kalau dosa itu dinampakkan oleh Allah, diwujudkan dalam bentuk kudis, mungkin seluruh kita yang hadir di sini bakada sadonya, berkudis semuanya, betul, betul, iya. Tapi Allah sayang sama kita Bu, Allah kasih sama kita, Allah tutup keburukan kita, Allah tutup aib kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggi terbangnya si burung balap, lebihlah tinggi si burung elang. Siapa tadi yang dah jawab salam? Mudah-mudahan sandalnya hilang. Amin. Daun salam, daun tomat dimasak dalam kuali. Salam pertama kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Selalu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam yang berbahagia ini Allah masih mengizinkan kita bernafas. Allah masih mengizinkan kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan kita, datang pada malam yang berbahagia ini. Tak lain dan tak bukan, itu adalah salah satu wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, rasa syukur itu tak cukup hanya sekedar alhamdulillah, tak cukup. Jadi rasa syukur itu harus sesuai dengan ucapan, harus sesuai dengan perbuatan. Jangan hanya manis di bibir saja, ya. Jadi oleh karena itu hadirnya kita di sini adalah salah satu bukti kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua nanti mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Pengurus Masjid Uswatun Hasanah, yang kami hormati Bapak Kepala Kampung, selanjutnya Bapak Wali Nagari. Ada Bu? Tidak ada. Bu Camat aja ada, masa Wali Nagari tidak ada? Ya. Selanjutnya ya yang kita hormati
Ibu camat. Ya, Bu. Ibu. Ibu siapa namanya, Bu? Nur Hayati. Itulah kira-kira. Ya. Jadi ibu-ibu yang belum jadi ibu camat jangan sedih. Insyaallah pasti. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi. Pada hari ini saya yakin dan percaya ibu-ibu, bapak-bapak pasti sudah tahu siapa nama ayah Nabi Muhammad. Sudah tahu, Bu, ya? Nama ibu Nabi Muhammad sudah tahu? Sudah tahu. Nama anak Nabi Muhammad sudah tahu? Sudah tahu. Jadi yang kita bahas sekarang bukan itu, ya. Karena saya yakin dan percaya kalau kita umur sekarang 50 tahun berarti kita sudah melaksanakan merayakan Maulid Nabi sudah kurang lebih 35 tahun. Ya, dari paling berakal. Yang diulang-ulang itu saja, nama ayah Nabi siapa, nama ibu Nabi siapa, anak-anaknya siapa, itu saja pembahasannya. Maka pada malam hari ini kita tidak membahas nama ayah, nama ibu ataupun nama anak-anak Nabi. Untuk apa kita memperingati Maulid Nabi? Tujuannya tak lain dan tak bukan agar kita tahu siapa Nabi, agar kita tahu bagaimana kepribadian Nabi, agar kita tahu siapa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam Al-Qur'an dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah, pada diri Nabi Muhammad itu terdapat uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, sesuai dengan nama masjid kita, Uswatun Hasanah. Mudah-mudahan nama Uswatun Hasanah ini sesuai dengan nama masjid kita. Jadi masjid kita ini adalah contoh bagi masjid-masjid yang lain yang ada di air pura nantinya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hujan turun, keberkahan untuk kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang-orang yang mengatakan Maulid Nabi itu bid'ah. Maulid Nabi itu haram. Ya. Kenapa pula kita maulid-maulid sedangkan Nabi Muhammad aja tak pernah merayakan Maulid Nabi? Itu sering terjadi ya di sekitaran kita. Ada sebagian orang-orang ya yang mereka tidak paham hakikat Maulid Nabi. Yang mereka tahu Maulid Nabi itu hanya tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, kalau seandainya kita melaksanakan Maulid Nabi 12 Rabiul Awal, saya juga mengatakan bid'ah. Ya.
Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Maulid Nabi, solawat yang kita baca tidak ditunggu harus tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi kapan kita baca solawat Ustaz? Setiap hari. Mau solat kita baca solawat. Mau acara akikah kita baca solawat. Ibu-ibu ngambil mantu baca solawat. Ibu-ibu kemarin ni mau nikahan, ya, pasti membaca solawat. Jadi Maulid Nabi itu, solawat itu tidak harus kita baca di 12 Rabiul Awal, tapi setiap hari, setiap waktu kita membaca Maulid Nabi atau bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum azan itu biasanya sering kita membaca ayatnya, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, para malaikat bersolawat kepada Nabi. Kita tidak Allah, kita tidak malaikat, kita tidak presiden, kita tidak bupati, tidak pula camat, tidak mau bersolawat dah. Kemana nanti muka kita mau kita taruh kepada Rasulullah? Dosa banyak, ya. Berbuat baik jarang, menyabi orang sering, solawat tidak amuah. Doanya, ya Allah, masukkan hamba ke surgamu ya Allah. Kira-kira cocok tak bu? Cocok tidak? Tak cocok. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang rahmati Allah, kalau kami biasanya bu, kalau di Riau, saya kan orang Riau bu. Ya, kalau di Riau kami biasanya kalau ada acara-acara nikahan, akikah, itu kami biasanya membacakan Maulid Berjanji dan Marhaban, Bu. Kalau di sini ada, Bu? Sini tidak ada. Tapi saya rasa dulu pasti ada. Karena Berjanji Marhaban itu kami dapatkan dari Sumatera Barat juga, Bu. Karena kami di Riau, ya. Sedikit mungkin saya akan mengulang bagaimana itu bacaan Berjanji Marhaban. Allahumma sholli wa sallim wa marhaban ya nur rul aini marhaban ya marhaban ya marhaban. Pernah ada nggak bu?
Besok aku siapkan rekamannya video, aku kirim sama ibu-ibu besok. Kalau mau tapi belajar, kalau enggak jadi dong. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersolawat itu setiap hari. Pagi kita bersolawat, saat sempit kita bersolawat, saat bahagia kita bersolawat. Terlebih di bulan Maulid ini kita dianjurkan mengamalkan solawat kepada Rasulullah. Untuk apa kita bersolawat, Ustaz? Siapa yang bersolawat satu kali, ya, maka Allah akan balas kepada dia 10 kali. Masya Allah. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan gengsi bersolawat, jangan malu bersolawat. Itu amalan yang harus kita ikuti terkhusus di bulan Maulid Nabi ini. Yang pertama. Lalu yang kedua, apalagi yang harus kita lakukan, amalan yang bagus kita perbuat di bulan Maulid ini, ya. Kata Rasul, amalan yang terbaik itu, ya, amalan yang terbaik itu yakninya di bulan Maulid ini selain bersolawat, yakninya adalah sedekah. Apa Bu? Sedekah. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sedekah ini membuktikan kita beriman atau tidak itu adalah dengan sedekah. Dalam Al-Quran dijelaskan, siapa mereka orang-orang yang beriman? Ya ayyuhallazina amanu. Siapa mereka orang yang beriman? Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita hafal ayat ini, tapi pernah enggak kita lakukan dengan perbuatan kita? Orang beriman itu yang pertama percaya dengan yang gaib, percaya setelah hidup ini ada namanya kematian, ya, setelah dunia ini ada namanya akhirat, ya. Adanya dosa, adanya pahala, adanya surga, adanya neraka, itu adalah perkara gaib. Beruntung Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dosa itu ditutup dari diri kita. Andaikan dosa itu dalam bentuk nyata, ya, andaikan dosa itu dalam bentuk nyata yang diberikan oleh Allah kepada kita berbentuk kudis atau kada, mungkin badan kita adalah kada satu penyebut, ya, mungkin badan kita ini sudah berkudis, betul. Kalau dosa itu dinampakkan oleh Allah, diwujudkan dalam bentuk kudis, mungkin seluruh kita yang hadir di sini bakada sadonya, berkudis semuanya, betul, iya. Tapi Allah sayang sama kita, Bu. Allah kasih sama kita, Allah tutup keburukan kita, Allah tutup aib kita. Lalu siapa lagi orang yang beriman? Orang yang beriman wa yuqimunas shalah. Orang yang beriman itu kata Al-Qur'an, orang yang mendirikan salat, bukan yang rajin salat. Ya, kalau pernah Ibu nampak ada orang rajin duhanya rajin, ya, salat sunatnya rajin, witirnya rajin, tahajudnya rajin, ya, bersedekah rajin, ya, jangan heran kalau inyo juga rajin juga menyambut orang, jangan heran. Kenapa? Karena statusnya masih rajin sholat. Tapi kalau orang yang benar-benar mendirikan sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, berlaku dia ayat ini. Karena sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji, perbuatan mungkar. Jadi kalau kita Bapak Ibu, kalau kita lah mendirikan solat, kita nak mau lagi bergosip, ya Bu, bergosip. Kita nak mau lagi mencemehkan orang, ya.
Kita nak mau lagi memburuk-burukkan orang, itu orang-orang yang mendirikan solat. Tetapi kalau orang hanya sekedar rajin solat, maka tidak ada efek samping kepada dirinya. Ya, makanya kalau ibu-ibu mau lihat orang yang rajin solat, lihat anak-anak kita. Kalau anak kita solat di masjid, subuh masjid, siang masjid, bagus. Tapi lihat dia hanya masih sekedar rajin solat. Jadi begitu anak-anak, karena mereka hanya rajin solat. Tapi kalau kita lah kadang-kadang ko lah tua-tua ko, ya, gigi tinggal 30, jangan rajin solat lah, tapi mendirikan solat. Lalu siapa lagi orang beriman? Yang ketiga, ya, wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi orang beriman itu Bapak Ibu, dia tidak pelit. Kenapa tidak pelit? Karena dia tahu harta yang dia punya bukan milik dia. Ya, harta yang dia punya bukan milik dia. Uang yang di kantong kita sekarang bukan punya kita. Ya, harta kita simpan di bank bukan punya kita. Kebun sawit kita 10 hektar, 20 hektar, 30 hektar, 100 hektar bukan punya kita. Punya siapa itu? Punya Allah. Berarti itu hanya titipan. Ya, makanya titipan Allah ini harus kita jaga. Jangan kita sia-siakan. Dititip sama Allah harta, dijaga harta kita. Belanjakan ke jalan yang benar, belanjakan ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau kita nak belanjakan yang benar, Allah marah. Ya Bu, kalau kita terlalu pelit, Allah marah. Bagaimana cara Allah marah? Gampang Bu. Ya, Allah marah gampang saja. Ya, dibuatnya harta kita itu Bu, dihabiskan sama dokter. Ya, harta kita ada 100 juta tapi tidak pernah berinfak, tidak pernah berzakat. Akhirnya Allah kirim penyakit sama dia. Akhirnya hartanya diambil dokter. Itulah pilih jual lah. Karena stroke pula, piti 1 juta kau tidak mau mengeluarkan zakat. Rupanya bayar dokter karena 50 juta. Rugi. Ya. Setelah bukan itu saja, kalau kita pelit, terlalu perhitungan untuk akhirat, Allah marah. Bagaimana Allah marah? Allah kirim maling ke rumah kita. Dibobolnya rumah kita. Ya. Kalau Allah marah bagaimana? Allah kirim api ke rumah kita. Habis rumah kita. Sawit-sawit kita pun habis. Bisa jadi kita pun habis. Jadi sebelum itu terjadi, jangan sampai titipan Allah ini tidak kita tunaikan dengan baik, tidak kita jaga dengan baik hati-hati. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu amalan yang harus kita laksanakan di bulan Rabiul Awal tadi. Jadi yang pertama tadi adalah solawat, yang kedua adalah sedekah, ya. Jadi selain itu kita harus menjadi orang yang beriman. Orang beriman itu pertama percaya kepada yang gaib. Lanjutnya kita mendirikan solat, dan yang terakhir kita peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan harta kita.